Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala di dalam kitab Riyadhus Shalihin, babu bayani kathratit turukil khair, bab penjelasan banyaknya jalan menuju kebaikan. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 215, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa saja yang kalian kerjakan dari kebaikan, maka sesungguhnya Allah terhadap apa yang kalian kerjakan itu mengetahui. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Dan apa saja yang kalian kerjakan dari kebaikan, ya'lamhullah, Allah SWT mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 197. Dan dalam surat Az-Zalzalah ayat 7, Allah SWT mengatakan, wa famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan apa saja yang kalian kerjakan dari kebaikan, khairan, apa saja yang kalian kerjakan dari kebaikan walaupun seberat biji dzarrah, yarahu, kalian akan melihatnya. Berarti di sini kebaikan apa saja kerjakan walaupun kita anggap kecil ataupun remeh. Dan juga Allah SWT berfirman di dalam surat Fussilat ayat 46, man amila salihan falinafsihi, dan barang siapa yang beramal saleh, beramal kebaikan, maka amalannya untuk dirinya sendiri. Jadi jangan khawatir kebaikannya itu akan hilang, bahkan akan didapatkan untuk dirinya sendiri. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-khair lahu turukun katsirah. Kebaikan itu jalannya banyak. Dan ini merupakan keutamaan dari Allah Azza wa Jalla kepada hambanya, yaitu dengan banyaknya jalan menuju kebaikan, dan juga keutamaan-keutamaan dan pahala-pahala dan pahala yang banyak. Dan pondasi dari jalan-jalan kebaikan ini itu ada 3. Yang pertama adalah kebaikan dengan mencurahkan anggota badan. Ini yang pertama, dengan anggota badan. Seperti misalnya sholat, puasa, jihad dan lain sebagainya, ini dengan anggota badan. Jadi kita
bisa beramal soleh dengan anggota badan kita. Nah, ini buat contoh saja. Yang lainnya dari amal soleh seperti bekerja, membantu orang dengan badan kita, ini masuk dengan badan. Kemudian banyak jalan kebaikan pula dengan harta. Misalnya badannya sakit, tidak bisa bekerja, tidak bisa membantu orang dengan fisiknya, maka dia bisa dengan hartanya. Seperti zakat, sedekah, memberikan pembelanjaan yang wajib untuk istri, untuk anak, untuk dirinya sendiri, untuk binatang piaraannya, untuk budak, untuk orang tuanya. Ini dengan harta. Kemudian juga dengan kendaraan. Jadi kendaraan ini juga bisa untuk beramal saleh. Sehingga ya, manusia bisa beramal saleh dengan banyak sekali ya jalannya. Sehingga manusia ini seperti yang Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 148, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian pada kebaikan. Jalannya banyak, tapi ujiannya juga banyak. Ya, banyak jalan menuju kebaikan, otomatis banyak pula ujiannya. Dan juga firman Allah SWT di dalam surat Anbiya ayat 90, Allah mengatakan innahum kanu yusari'una fil khairat, sesungguhnya mereka dahulu sangat bersegera di dalam menuju kebaikan. Ini dalilnya bahwasanya mereka dapat kemuliaan karena segera. Di sini disebutkan khairat, artinya bukan hanya satu kebaikan. Ini ayat-ayat yang menjelaskan tentang kebaikan ya, banyak sekali. Adapun kalau di dalam hadisnya ini kata Imam Nawawi sangat banyak. Adapun yang beliau munculkan ini hanya sebagiannya. Hadis yang pertama dalam masalah ini adalah hadis dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, aku berkata atau bertanya kepada Rasulullah SAW, ayul a'mali afdal, amalan apa yang paling utama? Amalan apa yang paling utama? Dijawab Rasulullah, yang paling utama adalah iman kepada Allah. Jadi iman zahirnya kayak tidak melakukan apa-apa, tetapi dengan sebab keimanan menjadikan baiknya amalan, perbuatan-perbuatan. Maka inilah amalan yang paling utama, yaitu iman kepada Allah. Kemudian jihad di jalannya. Setelah dijawab demikian itu, ternyata Abu Dzar Jundub bin Junadah bertanya lagi kepada Rasulullah, ayu riqabi afdal, budak mana yang lebih utama ya Rasulullah? Dijawab Rasulullah, anfasuha inda ahliha, yang paling berharga menurut pemiliknya, wa aktsaruha thamanan, dan yang paling mahal harganya. Ini budak yang paling utama, yang paling berharga bagi pemiliknya, dan yang paling mahal harganya. Qultu, kemudian ditanya lagi, fa ilam af'al, kalau saya nggak bisa berbuat bagaimana nih? Nggak bisa menjual budak yang paling berharga, atau mungkin tidak memiliki budak, ini gimana nih? Maka jalan kebaikannya adalah tu'inu sani'an. Kalau ada orang yang berbuat baik, melakukan kegiatan produksi misalnya dari perbuatan yang baik, ini dibantu bisa dengan tenaga kita, pikiran kita, atau yang lainnya. Tu'inu sani'an, kita bantu orang yang sedang mengerjakan sesuatu. Aw tasna li akhraq, atau kita bantu orang yang tidak bisa apa-apa, kita bantu. Qultu, kemudian aku bertanya lagi, ya Rasulullah,
apakah yang kau tunjukkan kepadaku in dha'uftu an ba'dil amal, apabila aku tidak mampu mengerjakan di sebagian amalan. Nggak bisa, misalnya pengin melakukan perbuatan tapi nggak bisa ini. Apa yang dilakukan? Rasulullah SAW mengatakan takuffu syarraka 'anin nas. Caranya kamu nggak ganggu orang lain. Jaga dirimu dari berbuat jelek kepada manusia. Fa inna sadaqatun, sesungguhnya engkau tidak berbuat jelek pada orang lain itu merupakan sedekah minka darimu, ala nafsika, pada dirimu. Ini jadi jalan berbuat baik, ini sangat banyak sekali. Kemudian hadis yang kedua, yaitu hadis dari Abu Dzar juga, semoga Allah meridainya, sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Nanti atau pada pagi hari, pada setiap ruas-ruas organ tubuh kita itu ada sedekahnya. Wa kullu tasbihatin sadaqah, dan setiap tasbih adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, dan seluruh tahmid adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, dan setiap tahlil adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, dan setiap takbir adalah sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah, kita memerintahkan manusia untuk berbuat baik, sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sedekah. Ini jadi sekian banyak jalan kebaikan, bisa sebagai bukti keimanan kita, dan ini tadi sebagai sedekah, sami juga sebagai kebaikan. Apabila kita terhalangi dari berbuat baik tadi yang disebutkan, maka kita bisa menggantinya. Wa yu'si min dzalika rak'atani, maka ini bisa menggantikan, mencukupi kalau kita tidak bisa melakukan kebaikan tadi, dengan kita salat 2 rakaat yarkauha minad duha, untuk kita kerjakan salat duha. Hadis yang ketiga terakhir, yaitu hadis juga sama dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah. Rasulullah SAW mengatakan uridat 'alal a'malu ummati hasanuha wa sayyi'aha, ditampakkan dari amalan umatku, kata Rasulullah, baiknya dan jeleknya. Wa wajadtu min mahasini a'maliha, dan aku jumpai yang paling menjadikan bagusnya amalan mereka, yaitu al-adza yumatu 'anit tariq, yaitu gangguan yang dihilangkan dari jalan. Jadi misalnya di jalan ada gangguan apa, tanah berlobang, atau mungkin ada batu, ada ular, ada kayu, ataupun yang lainnya, pokoknya ganggu jalan, ini disingkirkan. Maka ini menjadi catatan amalan umat Nabi Muhammad yang paling baik, yang paling indah. Wajadtu fi masawi a'maliha an-nukha'ah, dan yang paling jelek dari perbuatan amalan umatku adalah an-nukha'ah. Nukha'ah itu semacam misalnya pilek gitu mengeluarkan cairan kemudian dibuang. Takunu fil masjid, dia lempar di masjid, wala tudfan, dan tidak ditanam, tidak ditutup. Jadi masjidnya Rasulullah itu pakai tanah, sehingga tatkala ada kotoran itu bisa ditutup pakai tanah. Kalau di masa kita ini mungkin pakai tisu. Tatkala misalnya dia ludahkan atau umbelnya itu dia buang di masjid sementara tidak dibersih masjidnya, maka itu menjadi amalan umat Nabi Muhammad yang paling jelek. Jadi perbuatan baik sangat banyak sekali. Di antaranya tadi, kalau kita bersin, kita berak, kencing dan sebagainya, harus menjadi sebab perbuatan baik kita. Ini 3 hadis dalam bab ini yang menunjukkan banyaknya jalan menuju kebaikan, dan kebaikan itu kembalinya buat kita masing-masing. Ini saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan barang nakal siya. Besar sekali.